Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Materi untuk bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar kalimat langsung dan tidak langsung. Coba perhatikan ya di papan tulis. Kalimat langsung. Sekarang kita belajar kalimat langsung dulu. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang dituju berupa kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat perintah tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang diucapkan. Jadi maksud di sini kalimat langsung itu ada dua orang bercakap. Nah, Memfarin langsung ngomong ke orangnya yang mau dituju, itu kalimat langsung, nggak ada perantara, nggak ada orang lain, antara berdua aja. Nah, itu kalimat langsung mau diomongin ke orangnya. Terus tata cara penulisannya kalimat langsung, pertama penulisan ditandai tanda petik 2. Nah, nih tanda petik 2. Nah, ini kalimatnya yang mau diucapkan. Terus pas diakhiri dengan tanda petik lagi. Terus yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Nah, ini kalimat yang pertama nih. Pada kalimat misalnya kalimat nih, ini kan ada tanda petik nih. Habis tanda petik yang pertama ini, huruf pertamanya itu harus huruf kapital, ya kan? Tata cara penulisan yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Nah, habis tanda petik, nah langsung di sini huruf pertama itu harus huruf kapital. Lanjut. Lanjut ya. Tadi kan tata cara penulisan kalimat langsung baru 2 tuh. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Jadi yang kedua itu kalau ada tanda petik langsung kalimat, ya kan? Nah, kalimat yang pertama itu atau huruf pertama itu harus huruf kapital. Tapi ada tapinya. Jika dalam sebuah kalimat banyak kalimat petikan yang pertama menggunakan huruf kapital, kalimat petikan yang lain huruf kecil. Jadi kalau ada sebuah kalimat nih, kalimat petikannya atau tanda petiknya untuk kalimat petikannya banyak, yang satu kalimat pertama yang petikan itu hurufnya besar. Nah, kalimat petikan yang lainnya hurufnya kecil. Nanti Mem kasih tahu contohnya kayak gimana ya. Yang ketiga, tata cara penulisan kalimat langsung. Untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring menggunakan tanda baca koma. Nah, kalimat petikan sama kalimat pengiring itu dipisahkan dengan tanda koma. Kalau mau buat kalimat langsung kan ada kalimat petikan, ada kalimat pengiring. Nah, untuk memisahkan dua kalimat itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Nanti Mem jelasin ke contohnya ya. Terus tata cara penulisan yang keempat untuk kalimat langsung. Kalimat langsung berupa dialog atau percakapan. Nama yang bercakap diberi tanda baca titik 2. Nah, kalau misalnya nih di kalimat langsung itu bisa berupa dialog atau percakapan kita, misalnya antara siapa ya, Memfarin sama Radit misalnya, Memfarin sama Radit. Berarti Memfarin kalau mau ngomong Memfarin titik 2 dulu. Yang itu Memfarin yang mau diucapin Memfarin titik 2 baru tanda petik. Nah, sama kayak terus balasan percakapannya Memfarin dibalas sama Radit. Nah, Raditnya itu berarti Radit yang mau diucapkan Radit titik 2. Nah, itu kalimat langsung bisa digunakan dalam berdialog atau bercakap. Nah, namanya yang berdialog itu harus
diberi tanda baca titik 2. Nah, lanjut yang kelima. Lanjut ya. Tata cara penulisan kalimat langsung yang kelima, yaitu harus ada penekanan intonasi pada bagian kalimat kutipan. Nah, maksudnya di sini tadi kan kalimat petikannya itu kalimat langsung itu tadi kan berupa kalimat tanya, kalimat perintah sama kalimat berita, ya kan? Kalau kalimat langsung itu. Nah, itu kalau misalnya kalimat kutipan atau kalimat petikannya berupa kalimat perintah, ya berarti kan intonasinya agak meninggi, ya kan? Ya kan? Agak meninggi kalau kalimat perintah. Ya kan? Tolong tutup pintunya, kan? Kalimat perintah agak meninggi kan intonasinya kalau itu berupa kalimat perintah. Kalau kalimat langsungnya berupa kalimat perintah, jadi intonasinya tergantung penekanannya, bisa tinggi, bisa rendah, tergantung kalimatnya, itu kalimat tanya atau kalimat perintah atau kalimat berita. Itu harus ada penekanan intonasi pada bagian kutipan. Nah, sekarang lanjut ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang tanpa perlu diucapkan secara menyeluruh. Nah, maksudnya di sini yaitu tadi berbicara ya, berbicara antara Memfarin sama Radit, ya kan? Nah, Memfarin ngomong sama Radit. Nah, Radit itu bakalan sampaikan ke orang tuanya, kan? Berarti kan kalimat tidak langsung apa yang disampaikan Memfarin untuk orang tuanya itu. Jadi Radit itu ngomong lagi ke orang tuanya, kayak gitu. Itu kalimat tidak langsung kan? Kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang, ya kan? Memfarin ngomong sama Radit. Nah, Radit itu bakalan sampaikan ke orang tuanya, kan? Melaporkan apa yang diomongin Memfarin tanpa perlu diucapkan secara menyeluruh. Itu kalimat tidak langsung. Nah, tata cara penulisannya yang pertama, perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Nah, jadi maksudnya di sini kalimat langsung pasti kan ada kata ganti orang kan. Nah, ada kata ganti orang itu maksudnya kayak kata-kata kayak gimana? Kayak aku, kami, kamu, kan di kalimat langsung itu ada kata aku, kami, ya kan? Nah, itu kata gantinya itu akan diganti sesuai dengan kalimat tidak langsungnya. Nih kan, perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Nah, yang dipetik itu kan ada kata ganti kayak aku, kamu. Nah, itu ada perubahan dalam kalimat tidak langsung. Jadi bukan ditulis lagi kalimat langsungnya. Entah Mem kasih tahu contohnya. Yang pertama, kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama itu kayak siapa nih? Saya, aku, mereka, itu kata ganti orang pertama. Nah, itu di kalimat langsung pakai kata saya, aku, mereka, ya kan? Kata gantinya di kalimat langsung. Entah pas mau diubah jadi kalimat tidak langsung, nah kata ganti orang pertamanya ini berubah jadi kata ganti orang ketiga, kayak dia atau nama orang ketiganya tuh ganti jadinya. Di kalimat langsungnya pakai saya, aku, mereka. Nanti pas bikin kalimat tidak langsungnya, sayanya itu berubah jadi dia atau nama orang ketiga. Nah, kalau di kalimat langsungnya pakai nama aku, berarti di kalimat tidak langsungnya berubah jadi dia, nama orang ketiga. Atau mereka, kalau kami berubah jadi mereka atau nama orang ketiga. Nah, lanjut. Lanjut. Nah,
kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga. Tadi kan saya diganti dengan kata dia atau nama orang ketiga. Tuh kan aku diganti dengan kata dengan dia atau nama orang ketiga. Nah, kalau kami diganti dengan kata mereka atau nama orang ketiga. Nah, kata ganti berikutnya yaitu kata ganti orang kedua tunggal menjadi kata ganti orang pertama. Nah, kata ganti orang kedua tunggal yang mana nih? Kamu. Kata ganti orang kedua tunggal kamu berubah menjadi kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yaitu saya atau bisa juga aku, ya kan? Saya atau aku. Gitu. Terus lanjut kata ganti orang kedua jamak tergantung pada isi kalimatnya. Kalimatnya itu pakai kata ganti orang kedua jamaknya apa? Kalau dia pakai kalian berarti berubah jadi kalimat tidak langsungnya berubah jadi kami. Kalau kita berubah jadi kami juga, ya. Kalau orang kata ganti kedua jamak itu kalian sama kita berubah jadi kami. Nah, tata cara penulisan untuk kalimat tidak langsung yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan sebagainya. Nah, kalau kalimat tidak langsung itu harus ada kata penghubungnya. Bisa pakai bahwa, atau sebab, atau supaya, dan lain sebagainya. Lanjut ya, yang ketiga. Tata cara penulisan yang ketiga dalam kalimat tidak langsung yang ketiga yaitu tidak menggunakan tanda baca petik 2. Jadi tanda petik 2 ini tidak digunakan, nggak usah digunakan lagi. Kalau di kalimat langsung digunakan, kalau kalimat tidak langsung nggak usah pakai tanda petik lagi, dihapus tanda petiknya. Terus tata cara penulisan yang keempat yaitu hanya berupa kalimat berita. Jadi kalimat tidak langsung itu contohnya berupa kalimat berita saja. Kalau kalimat tanya berarti berubah, kan kalimat langsung itu kan kalimat perintah, tanya sama kalimat berita kalau langsung. Nah, kalau di kalimat tidak langsung kalimat berita. Jadi kalau yang kalimat langsungnya kalimat tanya atau perintah, dia berubah jadi kalimat berita. Kalau mau diubah ke kalimat tidak langsung, berubah jadi kalimat berita. Gitu. Yang kelima, menggunakan intonasi datar dan menurun. Jadi karena kalimat tidak langsungnya itu berupa kalimat berita, jadi intonasinya datar aja, tidak meninggi. Kalau kalimat langsung kan kalimat perintah atau kalimat tanya kan jadi penekanan intonasinya bisa tinggi kan, tergantung ucapan orangnya ya, yang nyuruh apa ya kan, tergantung. Nah, kalau di kalimat tidak langsung itu intonasinya datar karena berupa kalimat berita. Kalimat tanya atau kalimat perintah yang di kalimat langsung bisa berubah jadi kalimat berita gitu. Diubah jadi kalimat tidak langsungnya berupa kalimat berita. Nah, sini Mem punya contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, lihat di sini. Yang pertama, Adi berkata, tanda petik, saya menyukai klub sepak bola MU dari Inggris. Nah, ini contoh yang pertama ini adalah contoh kalimat langsung. Kenapa ini dikatakan kalimat langsung? Pertama, ada tanda petik 2. Nah, tanda petik 2. Kan? Tata caranya ada tanda petik 2. Terus yang kedua, kalimat pengiring sama kalimat petikan dipisahkan tanda koma, ya kan, ada tanda komanya. Ini kalimat pengiringnya nih, Adi berkata kalimat pengiringnya. Kalimat petikannya atau kutipannya nih ada tanda petiknya nih, ya kan, dikasih tanda koma.
itu tata cara penulisan yang ketiga untuk kalimat langsung. Nah, habis tanda petikan ini, ya kan, tanda petikan itu ini ada tanda petikan. Huruf pertamanya huruf kapital nih. Tanda petikan ini huruf pertamanya huruf kapital. S. Ya kan? Nah, intonasinya kan apa namanya, bisa penekanan intonasinya bisa naik, bisa turun. Karena ini kalimat berita, jadi dia mendata saja, ya kan. Adi berkata, dia kan mendata berita. Iya kan? Adi berkata berita, itu kalimat berita. Saya menyukai klub sepak bola MU dari Inggris. Berita, ya kan, kalimat berita. Jadi dia intonasinya mendatar. Kan tadi main bilang kan intonasi dalam kalimat langsung itu kan, kalimat langsung kan intonasinya itu apa namanya, tergantung sama kutipannya, ya kan. Intonasinya tergantung sama kutipannya. Karena ini kalimat berita, jadi intonasinya mendatar saja, ya kan. Saya menyukai klub sepak bola dari Inggris, tuh kalimat kutipan atau kalimat petikannya mendatar, jadi intonasinya mendatar. Ini kalimat langsung. Pertama apa tadi? Ada petikan, terus ada tanda koma. Kenapa ada tanda koma? Karena ada kalimat pengiringnya nih, kalimat pengiringnya Adi berkata, terus ada kalimat kutipan atau kalimat petikannya, ya kan. Makanya dikasih dipisahkan dengan tanda koma. Udah kan? Udah paham? Terus yang ketiganya lagi ada tanda petik, hurufnya harus huruf kapital. Huruf pertamanya huruf kapital. Tanda petik, nah ini huruf yang pertama sebelah tanda petikan harus huruf besar S-nya, ya kan. Nah, itu kalimat langsung. Nah, intonasinya tergantung kalimat petikannya. Karena ini kalimatnya kalimat berita, jadi intonasinya mendatar saja. Terus yang bawah ini, kalimat yang kedua ini kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang pertama ini. Ini kalimat tidak langsung dari kalimat pertama ini, dari kalimat langsung. Nah, tadi kan siapa yang berkata? Adi kan. Jadi Adi mengatakan nih, Adi mengatakan bahwa dia menyukai klub sepak bola MU dari Inggris. Nah, Adi mengatakan bahwa dia menyukai klub sepak bola MU dari Inggris. Nah, nih, ini merupakan kalimat tidak langsung. Kenapa ini dikatakan kalimat tidak langsung? Pertama, tidak ada tanda petiknya, ya kan. Kedua, ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi nih. Kata penghubungnya bahwa, ya kan. Terus yang ketiga, ada kata ganti orang, ya kan. Nah, dia di sini kalimat langsung yang pertama ini yang di atas nih kan. Kata gantinya di sini apa? Saya kan. Nah, saya kalimat langsungnya dia pakai saya. Nah, kalau diubah jadi kalimat tidak langsungnya, sayanya itu berubah jadi apa tadi? Yang menjelasin dia gitu. Ya kan? Kata gantinya dia. Nah, intonasinya jadi dia intonasinya mendatar saja, tidak meninggi, ya kan? Karena berupa kalimat berita ini. Ya, kan awalnya nih kalimat langsungnya Adi berkata. Jadi kalimat tidak langsungnya Adi mengatakan, karena kan dari ucapan orang kedua diucapin lagi ke orang ketiga itu. Jadi dia orang kedua itu ngucapin ke orang ketiga dari omongan orang pertama. Adi mengatakan, jadi Adi berkata, jadi Adi mengatakan bahwa, nah ada konjungsinya kan, kata penghubung. Nah, saya berubah jadi kata ganti orang pertama, saya berubah jadi kata ganti orang ketiga, yaitu jadi dia. Saya berubah jadi dia menyukai
klub sepak bola MU dari Inggris. Itu kalimat tidak langsungnya, ya. Tidak ada tanda petiknya. Terus kedua pakai konjungsi atau kata penghubung. Terus yang ketiga ada perubahan kata ganti dari saya jadi dia. Dan ini intonasinya mendatar karena kalimat berita. Lanjut contoh berikutnya. Lanjut ya, contoh berikutnya. Nih, Mem punya contoh lagi. Kami ingin keadilan. Kami ingin keadilan. Terdengar teriakan para demonstran. Usut Ahok sesuai hukum yang berlaku. Nah, ya kan? Ini contoh yang di atas ini merupakan kalimat langsung. Kenapa dikatakan kalimat langsung? Pertama, ada tanda petiknya, ya kan? Tuh, ada tanda petiknya. Ada tanda petiknya, ya kan? Ada tanda petiknya tuh pertama. Terus yang kedua ada tanda koma nih. Ini ada tanda koma, ya kan? Ini kalimat pengiring, ya kan? Kalimat pengiring sama kalimat petikannya ada tanda koma. Tuh, yang kedua. Ini kalimat terdengar teriakan para demonstran, itu kalimat pengiringnya. Nah, usut Ahok sesuai hukum yang berlaku, berarti itu kalimat petikannya atau kalimat kutipannya dipisahkan dengan tanda koma. Terus lanjut, ya. Kenapa dikatakan kalimat langsung lagi, ya? Nah, ini habis ada tanda apa namanya? Tanda petikan huruf K-nya besar, ya kan? Nih K-nya besar, nih T-nya besar, ya kan? Nah, ini kan ada petikan yang kedua kalinya, ya. Kalau tanda petikan kedua kalinya ini, nah, tadi yang membilangkan kalau kalimat petikannya banyak, ya kan? Kalau kalimat petikannya banyak, jadi kalimat petikan yang pertama yang besar nih. Petikan pertama kan kami ingin keadilan nih, tanda petiknya kan kami ingin keadilan. Nah, ini K-nya besar pertama. Huruf kalimat petikan yang pertama K-nya besar, ya kan? Terus lanjut. Kalau kalimat seterusnya harus kecil. Maaf, ini juga kecil nih. Nah, harus kecil. Kalimat berikut petikannya harus kecil nih. Ini T-nya kecil, U-nya kecil, ya. Itu kalimat langsung. Jadi yang di atas ini kenapa dikatakan kalimat langsung? Pertama ada tanda petiknya. Yang kedua ada tanda koma. Ya kan? Ada tanda koma. Nah, nih tanda koma. Kenapa ini ada tanda koma? Karena ada kalimat pengiring nih. Pengiringnya terdengar teriakan demonstran, ya kan? Terus ada kalimat petikannya ini. Usut Ahok sesuai hukum yang berlaku. Makanya dikasih tanda koma. Terus yang ketiga, karena ini ada tanda petikan, ya kan? Maaf, ini karena tanda petikannya banyak, jadi yang huruf kapital, yang menggunakan huruf kapital, yang petikan pertama aja nih. Huruf petikan yang pertama K-nya kan, K-nya harus besar. Nah, yang petikan yang kedua harus kecil, petikan yang ketiga hurufnya juga harus kecil. Paham? Nah, maka dia dikatakan kalimat langsung. Terus intonasinya, karena ini kalimatnya kalimat perintah, ya kan, karena ada tanda suruh, ya. Kalimat perintah, tanda suruh, berarti ini intonasinya tinggi, ya kan. Kami ingin keadilan, berarti kan itu para demo kan, para demo ingin keadilan, berarti kan kami ingin keadilan, berarti suaranya harus lantang, meninggi, nah, ya kan. Jadi penekanan intonasinya tinggi. Ini merupakan kalimat langsung karena kalimat perintah. Terus yang bawah ini, di contoh yang kedua, yaitu nih
dari kalimat yang nih, contoh yang bawah ini yang kedua nih, lihat. Para demonstran berteriak menuntut keadilan. Mereka ingin para demonstran berteriak menuntut keadilan. Mereka ingin Ahok diusut sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini yang bawah ini merupakan kalimat tidak langsung dari yang pertama ini. Kalimat tidak langsung. Berarti dari kalimat langsung berubah jadi kalimat tidak langsung nih. Ini kalimat tidak langsungnya. Nah, kenapa ini dikatakan kalimat tidak langsung, ya kan? Nah, dari belakangnya dulu nih, kan terdengar teriakan para demonstran. Jadi, para demonstran berteriak menuntut keadilan, ya kan? Mereka ingin Ahok, kan ada koma nih. Para demonstran berteriak menuntut keadilan, mereka ingin Ahok diusut sesuai hukum yang berlaku. Kenapa ini kalimat tidak langsung? Pertama, kita ambil dari belakang. Para demonstran berteriak, enggak dari depan, ya kan? Karena depan kalimat kalimat petikan, kita ambilnya dari kalimat pengiringnya dulu. Kalimat pengiringnya dulu, ya kan? Terdengar teriakan para demonstran, itu kan kalimat pengiringnya kan? Terdengar teriakan demonstran. Kita ambil kalimat tidak langsung, kita ambil dari kalimat pengiringnya dulu. Jadi para demonstran berteriak menuntut keadilan, ya kan ada koma kan? Terus mereka. Nah, mereka itu kata ganti. Awalnya pakai apa kata gantinya nih? Kami di kalimat langsungnya. Nah, di kalimat tidak langsungnya berubah jadi mereka. Mereka ingin Ahok diusut sesuai hukum yang berlaku, ya kan? Jadi dari kalimat langsungnya jadi kalimat perintah kan? Kalimat langsungnya kan kalimat perintah. Nah, kalau dibuat